Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa dan Bapak dosen yang terhormat, di bagian yang kedua ini saya akan sampaikan tentang tata cara perhitungan warisan. Yang pertama adalah tata cara perhitungan warisan itu ada 3 metode. Yang pertama ada metode normal, yang kedua metode AUL, dan yang ketiga metode RAD. Sistem perhitungan metode normal yaitu ketika membagi waris, yaitu pembagian harta waris dengan ahli waris itu habis dibagi. Artinya tidak ada sisa, dan ini perhitungan secara sempurna. Dan yang kedua adalah perhitungan secara AUL, yaitu ketika membagi warisannya kurang. Artinya harta warisannya kurang karena ahli warisnya banyak. Dan yang ketiga ada metode RAD, yaitu ketika membagi warisan ternyata ahli warisnya sudah dibagikan, sementara harta warisannya masih ada sisa. Nah, inilah sebetulnya 3 metode di dalam menghitung perhitungan warisan. Berikutnya kita akan jelaskan, kita akan sampaikan tentang tata cara perhitungan waris secara normal. Kita ngambil sebuah contoh kasus. Ada seorang suami meninggal dunia. Ia meninggalkan harta peninggalan sebesar 100 juta rupiah. Ia juga memiliki hutang kepada temannya Rp 20 juta rupiah. Terus untuk biaya pengurusan penguburan jenazah Rp 5 juta rupiah, wasiat dia tidak ada. Untuk zakat atau fidyahnya Rp 1 juta rupiah. Ahli waris yang ditinggalkan oleh si mayit yaitu seorang istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan ayah. Baik, kita akan diketahui dulu harta peninggalan Rp 1 juta rupiah. Kewajiban dari hutang, biaya pengurusan jenazah, wasiat itu telah kita total jumlahnya 26 juta rupiah. Artinya harta warisannya yang harus dibagikan kepada ahli waris yaitu 100 juta dikurangi 26 juta rupiah, totalnya 74 juta rupiah. Maka harta warisan yang bisa dibagikan kepada ahli waris itu terhitung 74 juta rupiah. Diketahui ahli waris sebagai berikut. Pertama, istri hak warisnya 1/8. Kenapa 1/8? Karena ada anak, maka ini disebut dengan hijab muhson. Artinya karena ada anak maka menjadi pengurangan bagian. Jadi hak si istri bisa berkurang. Yang berikutnya untuk ayah 1/6 karena ada cucu anak si mayit. Yang berikutnya adalah seorang anak laki-laki, ini asobah binafsih, dan seorang anak perempuan ini asobah bilgoir, ya, karena ada saudara laki-laki. Yang berikutnya pembagian untuk setiap ahli waris sebagai berikut. Pertama adalah seorang istri itu 3/24 kali harta warisan yang akan dibagikan 3/24 kali 74.000 dari total harta warisan. Nah, ini kenapa 3/24? Karena di sana ada perhitungan kelipatan KPK, ya, dari penyebutnya itu 24, ya. Kita udah hitung. Jadi total untuk si istri mendapatkan 3/24 kali harta warisan. Harta warisannya kan 74 juta. Maka hak seorang istri adalah 9.250.000. Yang berikutnya adalah hak waris untuk ayah, yaitu 4/24 kali harta warisan yang akan dibagikan, yaitu 4/24 kali 74 juta. Maka hak untuk si ayah 12.330.000. Yang berikutnya adalah asobahnya, yaitu dari jawil purjang di atas 100 juta dikurangi hak yang telah diterima oleh istri sama ayahnya 10.483.000.
maka sisanya Rp89.517.000. Nah, sementara asobahnya satu anak laki-laki dan satu anak seorang perempuan. Maka perhitungannya adalah ketika satu anak laki-laki ini perhitungannya atau disamakan dengan seorang istri dan satu anak seorang istri. Jadi 89.517 dibagi 3. Maka hasilnya 29.839.000. Ini hak yang diterima oleh asobahnya masing-masing Rp29.839.000. Nah, ini contoh pertama, contoh kasus tentang tata cara perhitungan waris secara normal. Artinya ini tidak ada sisa lagi. Bapak dosen yang terhormat dan rekan-rekan mahasiswa, berikutnya kita akan jelaskan tentang perhitungan warisan secara metode ROD. Ya. Tata cara perhitungan warisan secara ROD. Kita ngambil contoh kasus, seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri, seorang ibu, dan seorang anak perempuan. Harta waris yang siap dibagikan setelah dikurangi hutang dan biaya pengurusan pemakaman dan lain-lain itu 24 juta. Jadi 24 juta ini sudah bersih, sudah dikurangi oleh kewajiban seorang mayit, sudah dipotong hutang, pengurusan jenazah dan pemakaman dan yang lain. Jadi bersihnya adalah 24 juta rupiah. Pertanyaannya adalah berapa bagian masing-masing ahli waris. Maka kita ketahui dulu ahli warisnya. Pertama istri, 2 ibu, yang ketiga anak perempuan dan harta warisan. Kita tahu istri haknya 1/8. Kenapa 1/8? Kembali ini ada muhsannya karena ada anak. Yang kedua ibu 1/6 karena ada anak perempuan si mayit. Dan yang ketiga anak perempuan ini setengah, ini jawil purud. Ini sudah ditentukan di dalam Al-Quran yang tidak bisa dirubah. Harta warisannya totalnya adalah 24 juta rupiah. Pertanyaan berapa bagian masing-masing ahli waris? Jawabnya istri 1/8 sama dengan 3/24. Ini disamakan penyebutnya dulu ya. Jadi 24. Yang berikutnya ibu 1/6 sama dengan 4/24, disamakan juga sama penyebutnya. Satu anak perempuan setengah, jadi 12/24, disamakan juga penyebutnya. Maka totalnya 19/24. Jadi ada sisa 5/24 yang harus dibagikan. Yang harus dibagikan kepada ahli waris. Karena hubungan nasabnya saja, karena ada hubungan saudara. Jadi sisa daripada harta warisan itu bisa dibagikan. Sisanya ini adalah kepada ahli waris yang hubungan nasabnya hanya hubungan karena keturunan ya, tidak karena hubungan nikah. Sehingga perhitungannya di atas menjadi istri 3/24 kali Rp 24 juta, maka totalnya adalah 3 juta. Terus ibu 4/24 kali 24 juta Rp atau 4 juta rupiah. Satu anak perempuan 12/24 juta Rp 12 juta rupiah, maka totalnya adalah 19 juta rupiah. Nah, jumlah sisanya ini kan ada sisa, ini kan ada perhitungan secara ROD ya. 24 juta dikurangi 19 juta, Rp 5 juta. Nah, sisa ini dibagikan kepada ahli waris yang
ada hubungan darah, yaitu untuk ibu dan anak perempuan. Nah, ibu 1/6 ya, dan satu anak perempuan setengah. Jadi sama dengan 3/6 disamakan penyebutnya. Jadi pembagian waris dari sisa dengan metode RAD ini, ibu 1/4 kali 5 juta, jadi 1.250.000. Satu anak perempuan 3/4 kali 5 juta, totalnya 3.750.000. Jadi perhitungan waris akhirnya sebagai berikut. Istri mendapatkan hak 3 juta, ibu mendapatkan 4 juta yang pertama, dan sisanya 1.250.000, jadi totalnya 5.250.000. Anak perempuan 12 juta ditambah 3.070.000, jadi totalnya 15.750.000. Inilah metode cara perhitungan waris secara ROD. Bapak dosen yang terhormat dan rekan-rekan mahasiswa, kita masuk kepada contoh pembagian waris secara AUL. Contoh kasus seseorang wafat dengan meninggalkan seorang suami, 2 anak perempuan, dan seorang ibu. Harta warisan yang ditinggalkan Rp 39 juta rupiah. Sama, harta ini juga sudah bersih dari kewajiban-kewajiban mayit yang ditunaikan seperti hutang, pemakaman, atau yang lainnya. Sebagaimana cara perhitungan secara ilmu faraidnya? Kita ngambil sistem secara AUL. Maka kita ketahui dulu yang menjadi ahli waris. Satu suami itu mendapatkan 1/4. Kenapa suami mendapatkan 1/4? Karena ada anak. Yang kedua, ibu 1/6 karena ada anak perempuan si mayit. Yang ketiga, 2 anak perempuan mendapatkan 2/3. Ini udah ketentuan jawil furud. Dan yang ketiga, harta warisannya totalnya 39 juta rupiah. Pembagian untuk setiap ahli waris, suami 1/4 sama dengan 3/12. Kita samakan dulu penyebutnya. Terus ibu 1/6 sama dengan 2/12, disamakan juga penyebutnya. 2 anak perempuan itu 2/3, jadi sama dengan 8/12, disamakan juga penyebutnya. Dengan metode AUL, penyebut atau sebut asal masalah menjadi 13, sehingga perhitungannya menjadi seperti ini. Suami 3/13, disamakan penyebutnya. Jadi 3/13 kali 39 juta harta warisan, jadi mendapatkan 9 juta. Terus bagi seorang ibu 2/13 kali 39 juta harta warisan, maka dia mendapatkan hak 6 juta rupiah. Terus 2 anak perempuan 8/13 kali 39 juta harta warisan, maka totalnya 24 juta rupiah. Jadi setiap anak perempuan mendapatkan Rp 24 juta rupiah dibagi 2, totalnya 12 juta rupiah. Jadi setiap anak perempuan mendapatkan hak waris 12 juta rupiah. Inilah perhitungan secara metode AUL. Bapak dosen dan rekan mahasiswa yang saya hormati, itulah paparan tentang tata cara perhitungan waris, baik secara normal atau sempurna, yang kedua ada secara ROD, dan yang ketiga secara AUL. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya.